Para suster, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat siang. Dalam perutusan hidup kita sehari-hari, ada banyak hal yang perlu kita selesaikan dengan merendahkan diri kita kepada Tuhan. Untuk mengatakan bahwa tidak semua perkara-perkara dalam hidup kita ini dapat kita temukan solusinya, kita selesaikan dengan logika kita manusia semata. Tidak semua dapat kita temukan jawabannya, solusinya secara matematis. Ada nilai-nilai tertentu yang harus kita gali dari Tuhan, dari sabda Tuhan untuk menemukan kebenaran dan kesempurnaannya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini sabda Tuhan memberi kita suatu kebenaran yang mengingatkan kita kembali tentang jati diri kita di hadapan Tuhan dan jati diri Tuhan bagi kita umatnya. Berangkat dari apa yang dinyanyikan oleh pemazmur hari ini, Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih. Saya merenungkan begini para saudara-saudari, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh adalah penyayang dan pengasih. Ayat-ayat dalam Mazmur hari ini itu memberi kita kebenaran-kebenaran tentang Allah yang penyayang dan pengasih ini. Allah itu memberi pengampunan baik kepada orang-orang yang bertobat maupun orang-orang yang mengeraskan hatinya. Allah itu panjang sabar, berlimpah kasih setianya, tidak ada batasannya. Dia menyembuhkan sakit penyakit orang-orang yang membutuhkan rahmat daripadanya. Tuhan itu tidak memperlakukan Anda, memperlakukan kita ini setimpal dengan dosa-dosa kita. Tidak membalas kita ini sesuai dengan kesalahan yang kita buat. Dan yang paling penting lagi dikatakan dalam Mazmur hari ini, bahwa Allah itu seperti Bapa yang baik kepada anak-anaknya. Memperlakukan kita umatnya ini bukan seperti seorang pemimpin dengan bawahan, tetapi sebagai seorang bapa dengan anak. Suatu relasi yang harus kita sadari sungguh dalam kehidupan rohani kita. Kebenaran inilah para saudara-saudari yang juga dikenal, dipandang, dan dihidupi oleh Raja Daud. Yang kisahnya kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Lihatlah para saudara-saudari, dua raja besar dalam perjanjian lama, Saul dan Daud yang kemudian melanjutkan kerajaan Saul. Itu punya konflik yang sangat berat. Karena Saul itu merasa tersinggung. Daud lebih muda, Daud itu punya karisma yang lebih besar daripada Saul. Ketika pada waktu itu mereka mengalahkan atau memerangi bangsa-bangsa Filistin, Saul tersinggung karena banyak orang menaruh simpati yang hormat yang begitu tinggi kepada Daud. Dan pada waktu itu saudara-saudari, Saul itu begitu benci kepada Daud. Saul ingin mencari cara bagaimana caranya supaya dapat menjatuhkan Daud, bahkan membunuh Daud. Dan beberapa saat kemudian Daud juga punya kesempatan untuk membalas itu. Dikatakan dalam kitab suci tadi, Daud berada di tempat yang sama dengan Saul. Pada waktu itu, pembantunya Daud ini mengatakan, ini waktunya raja bagi engkau untuk membalaskan dendammu kepada Saul. Dan itu adalah peristiwa yang kedua kali, kesempatan kedua bagi Daud untuk membalaskan dendamnya kepada Saul. Tapi saudara-saudari, lihatlah dikatakan dalam kitab suci, Raja Daud tidak menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan Saul atau bahkan membunuh Saul. Sebab Daud melihat
bahwa apa yang dimeteraikan Tuhan kepada orang ini, tidak ada orang yang dapat menyentuhnya. Artinya Daud melihat bahwa dendam itu, amarah itu tidak harus diungkapkan, tidak harus dibalaskan kepada musuhnya ini, katakanlah Raja Saul ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu, dan juga rekan-rekan muda yang terkasih, saya merenungkan juga dalam kehidupan kita. Bila Anda sekarang ini adalah sedang dalam posisi ini, di mana Anda mungkin di tempat kerja Anda sedang difitnah, dijatuhkan, dan Anda punya kesempatan untuk membalas, saya ingin mengajak Anda, jangan balaskan, jangan gunakan kesempatan itu untuk membalaskan amarah Anda. Bukan karena kita ingin melegalkan kejahatan itu, bukan karena kita ingin kalah di hadapan ketidakadilan kejahatan, tetapi lihatlah para saudara-saudari bahwa ini suatu kebenaran iman Kristiani yang kita mau warisi dari Kristus, dari Allah, bahwa dendam amarah itu tidaklah selalu harus dibalaskan. Membalaskan kejahatan apapun bentuknya adalah menjauhkan saudara-saudari dari cinta kasih. Oleh karena itu tepat sekali apa yang diajarkan oleh Yesus hari ini. Kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baiklah pada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah berdoalah bagi orang yang berbuat jahat. Saudara-saudari, apa yang dikatakan Yesus ini bukan hanya sebagai sebuah pernyataan. Ini adalah perintah, sabda perintah kepada kita. Kalau kita mau merunut, kasihi, berbuat baik, berkati, berdoa. Kalau kepada orang baik ini saya sudah akan melakukannya, saudara-saudara. Kita semua pasti sudah melakukannya. Tapi mungkin untuk saudara-saudari kita yang berbuat jahat kepada kita, bahkan dikatakan di sini yang mengutuk kamu, mungkin belum semua kita melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, namun walaupun demikian, walaupun ini terasa begitu sulit untuk kita lakukan, tetapi lihatlah bahwa dalam sabda Yesus ini ada daya transformasi yang besar, yang mau dipaparkan kepada kita, yang mau sungguh-sungguh ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Ini luar biasa nilainya, tapi juga luar biasa pengorbanannya. Tuntutan pengorbanan yang Tuhan butuhkan untuk menghidupi sabda ini. Mengapa saudara-saudari kita diundang Yesus untuk hidup dalam semangat yang sedemikian ini? Jawabannya sederhana sekali. Karena Allah Bapa di surga itu juga berbuat baik kepada Anda yang baik ini, juga kepada Anda yang mungkin juga tidak baik, kepada mereka yang baik dan kepada mereka yang jahat. Allah tidak memilih-milih, Allah tidak menjatuhkan penghakiman pada kita, tapi Allah justru menganugerahkan pengampunan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita mau sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Murah hati itu adalah tuntutan bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Murah hati. Dikatakan dalam kitab suci, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan mendapatkan kemurahan hati dari Allah. Murah hati bukan hanya sekedar bahwa kita ini suka memberi kepada orang, tapi punya hati yang mudah, yang mau untuk melepaskan diri dari rasa benci, amarah, dendam. Kita saudara-saudari ingin menjadikan hati kita ini bukan istana kemarahan, kebencian, dendam, iri hati, tapi istana di mana Tuhan itu boleh berdiam di dalamnya.
Hati yang sedemikian ini para saudara-saudari adalah hati yang mau didamaikan, mau direkonsiliasi, mau dipertobatkan, mau disatukan. Kita boleh memiliki banyak hal dalam hidup kita, tetapi kemurahan hati ini harus menjadi harta yang paling besar yang harus selalu kita rindukan di dalam kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudari, di atas kayu salib, kemurahan hati ini juga yang ditunjukkan oleh Yesus kepada para prajurit yang berbuat tidak adil kepadanya. Dari atas kayu salib itu Yesus bersabda, "Ya Bapa, ampuni mereka ini, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan melahirkan kejahatan yang baru dan kejahatan yang lebih besar. Tetapi memutuskan untuk mengampuni seseorang, itu berarti kita melahirkan satu kebaikan yang baru. Saudara-saudari, bagaimana rasanya bila kita mau melakukan ini? Tidak mudah, tetapi itu adalah panggilan kita. Membalas itu jauh lebih mudah daripada kita memutuskan untuk mengampuni saudara-saudari kita. Saya dan Anda sekalian selalu punya kesempatan untuk membalaskan dendam saya, amarah saya kepada Anda. Demikian juga sebaliknya. Istri selalu punya kesempatan membalaskan dendamnya kepada suami. Demikian sebaliknya. Rekan-rekan muda ini mungkin ketika pergaulannya dikecewakan, punya kesempatan untuk membalaskan amarahmu, dendammu kepada teman. Semua kita punya kesempatan, tapi saudara-saudari, hari ini kita mau belajar dari Tuhan, meneladan Yesus. Kita tidak ingin menggunakan kesempatan itu untuk membalaskan, tapi menggunakan kesempatan itu untuk memaafkan. Maka saudara-saudari, saya ingin mengajak Anda, mari kita berjalan bersama. Mari kita berusaha sungguh-sungguh, perlahan-lahan. Seperti yang dikatakan Yesus, ini adalah bagian dari perjalanan kita, di mana kita memikul sungguh-sungguh. Bila kita mau ikut Yesus, memikul sungguh-sungguh salib kehidupan kita ini dengan setia. Dan percayalah saudara-saudari, dengan kesetiaan itu tidak ada yang sia-sia. Mengampuni itu bukan soal saya kalah dari kamu, saya kalah dengan Anda. Tapi mengampuni itu adalah soal pembebasan saya dari belenggu amarah dan iri hati dalam diri saya. Akhirnya saudara-saudari, hari ini kita ingin diingatkan oleh Yesus, menjadi murid itu bukan soal keagamaan, bukan soal saya beragama tertentu, tetapi saya mau menjadi seorang beriman yang otentik. Maka Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan kaum Farisi, kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Bila kehidupan agama kita hanya kelihatan artifisial semata, kita tidak layak masuk kerajaan surga. Tetapi bila hati kita ini sungguh-sungguh diubah seperti hati Bapa yang murah hati, saya dan Anda adalah orang pertama yang menjadi bagian dalam kerajaan surga. Maka saudara-saudari, mari kita renungkan sabda Yesus ini. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Tuhan memberkati.